warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah kita di dunia ini diciptakan hanyalah semata-mata untuk berabdi, beribadah dan menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ini gampang diomong, semua orang sudah hafal. Hampir semua masjid, semua mushola ya sering mengingatkan itu. Tapi kenyataannya itu loh, kalau kamu mau berabdi, ibadah dan menyembah, lewat mana? Apamu yang kau pakai untuk ibadah dan menyembah itu? Kalau nggak kena gelombangnya, nggak mungkin nyambung. Dia maha rohani, ya. Dia tidak di sini. Dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin. Yang di sini gelombangnya dan juga ada pembawa sifat wujudnya. Nah, kalau orang nggak makrifat, nggak mungkin kenal Allah. Maka jika nggak kenal Allah, mana bisa dia beserta Allah deh? Kenal aja nggak tahu, apalagi beserta. Logikanya, kalau saya mau beserta dengan Pak Khalid, mesti tahu dulu Pak Khalid yang mana. Saya nyari Pak Khalid nggak kenal, dapatnya Mister Mutan tadi. Mister Mutan tadi. Nggak kenal ya. Maka untuk beserta Allah wajib kenal dulu, betul ya? Tahu dulu, kemudian kenalnya itu bertahap. Nah, kenyataannya loh, berkali-kali saya ingatkan ya, banyak orang yang beragama sekarang hanya tahu nama ALLAH atau Allah kan gitu. Ini tadi ini ada minumannya apa? Ya, anggap aja Sprite gitu ya. Namanya tahu. Kemudian kenal wujudnya. Kemudian kenal rasanya. Kemudian yang dibalik rasa itu. Lah kalau kenal namanya saja, sementara kita konteksnya sekarang ini di dunia. Betul ya? Yang di dunia itu selalu ada undang-undang panca indera. Entah itu terlihat, tercium, teraba, terdengar, dan terasa olehmu. Logika kita terbalik. Selama ini kita mengagung-agungkan nama, bahkan merasa paling benar, Tuhan kita paling baik, agama kita paling tinggi, yang lainnya salah, bla 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 bla. Lo nyatanya lo kamu masih tahu nama tok lo. Ketika ditanya, mana yang bernama ALLAH tadi? Bisa kamu menunjukkan kemana jalannya itu? Itu sana. Bisa menunjuk? Enggak kenal. Enggak ngerti. Karena ini bukan bahasa akal lagi, ini dimensional. Apa gak kelenger akalmu ketika di dalam Quran sendiri ada banyak kriteria tentang itu? Aku lebih berhampir dekat daripadamu timbang urat leher. 1. Aku ada dalam setiap pandanganmu. 2. Aku ada di Malik Yaumiddin. 3. Aku ada di kolbu seorang mukmin lembut, lunak dan tenang. Aku ada di Ars. Dan banyak lagi. Lo yang mana tapi?
berlapis-lapis. Kalau dia menerangkan hanya satu kalimat tok, bisa jadi kamu benar. Ini loh banyak kalimat tuh. Aku pun ada di balik dirimu sendiri loh, ngeri. Tapi manapun kalimat-kalimat tadi itu berlapis-lapis. Begitu kau membacanya dengan akal yang relatifmu, maka terbakarlah seluruh pengetahuanmu. Banyak orang yang tidak melewati proses makrifat, tapi langsung mengimani kalimat-kalimat itu hanya sekedar akal saja. Oh, jembret. Allah kan apa ya dewe iki Allah iku. Cocot. Kenal sama Allah itu. Jika kau kenal dirimu, kenal dirinya semudah itu, hanya sekedar yakin saja. Buat apa Nabi Muhammad repot-repot mi'raj, betul nggak? Loh, cocot. Kalau kamu mengira segampang itulah pengetahuan akan Allah, mengenal Allah, lah buat apa seorang Nabi Muhammad mi'raj? Yang itu ternyata membutuhkan 13 tahun adaptasi belajar, dan itu pun beserta dengan faktor al-burak, betul nggak? Berarti super sulit. Jika Allah itu lebih berhamba daripada menurut leher, tapi kenapa kok Allah juga ada di ars? Lah iya kok kelengar ke otakmu ya kak? Ya. Nah, jika Allah itu esa, kenapa ada di mana-mana? Fa aina ma tuwalu fa sama wajhullah. Apakah kelengar ndasmu ya? Ayo ke. Kalau kau mengira Allah ada di mana-mana, walaupun itu ada ayatnya benar, kau berani sembah gelas ini? Katanya ada ayatnya loh ini, fa aina ma tuwalu fa sama wajhullah. Ini juga wajah Allah loh. Berani kau nyembah ini? Syirik Pak loh. Ya enggak loh? Demikian juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah pun ada di balik dirimu sendiri. Juga usah kemana-mana aku ini. Emangnya Allah pernah kemana-mana? Pelesir kemana-mana? Ya Allah di dalam diriku sendiri. Cocot. Jika semudah itu, lagi-lagi kenapa Nabi mesti mi'raj dulu? Maka ini tentang berlapis-lapis dimensi dan gelombang. Dia memang ada di balik dirimu sendiri, tapi diri yang mana? Bukan diri yang ini. Makanya kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mengenali dirimu, dirimu yang mana? Dirimu yang hakiki, dirimu yang roh, yang berlapis-lapis. Ujungnya roh adalah maha roh, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Dan itu butuh proses panjang. Akal ke roh saja sudah melewati kematian. Lah kamu pernah mati belum? Kalian ini sudah pernah semua. Yang telah bayat sudah pernah dimatikan dan dihidupkan, mutu ke belantamu tuh. Lah kalau kamu mau belajar makrifat tanpa lewat kematian, mana ada jalanmu melewati kematianmu? Karena rohmu itu baru akan bangkit dihidupkan setelah kau melewati kematian. Lo mati aja belum pernah kok mau masuk ke alam roh. Makanya bahasanya Ustaz CM ini gak nyambung sama orang-orang. Ya iya. Seolah-olah bahasa Ustaz CM itu dianggap, kata orang yang isunya itu kan menyebarkan ajaran agama baru. Tidak, dari dulu seperti ini. Kamu aja yang aneh. Cuman kami ini nggak banyak orang sehingga kami dianggap asing. Cocoklah kata Nabi. Islam akan menjadi asing kembali. Maka sering kami sampaikan, tidak bisa kau membaca Quran hanya sebatas dengan akalmu. Tadi ya, itu banyak loh kriteria ya. Di balik dirimu sendiri, ada dalam setiap pandanganmu. Allah di ars, Allah lebih dekat daripada lehermu. Allah itu esa, Allah pun ada di mana-mana. Allah ada di setiap pandanganmu. Allah di qalbu seorang mukmin loh. Gak bingung kamu? Semuanya firman loh ya, jangan salah. Kau mengambil satu ini benar,
akalmu membenarkan, tapi salah di makrifatnya. Ambil yang kedua, oh aku cocok ini, aku mempunyai keyakinan Allah itu di dalam diriku sendiri. Benar karena ada ayatnya, tapi itu pun salah bagi akhiratmu, bagi makrifatmu. Itulah. Jadi Allah itu ada di logikanya. Logika begini. Allah itu menempatkan dirinya di Malik Yaumiddin, tapi gelombangnya ada di setiap dimensi. Dan hubungan dengan Allah Ta'ala antara roh dengan maha roh. Maka roh itu dibalik jasmanimu, dan maha roh dibalik rohmu, kan gitu. Di tengah-tengah antara maha roh dan roh adalah guru roh. Kalau tidak ketemu guru roh, mana mungkin bisa nyambung sama yang maha roh. Maka tidak ada cerita agama yang turun dari langit itu wajib ilmiah, wajib lewat metodologi, wajib lewat rasulun min anfusikum. Jika tidak, itu jelas ujungnya bereset. Jika Nabi aja menyampaikan Allah lebih berhampir daripada timah urat leher, lah kenapa loh Nabi repot-repot 13 tahun baru mi'raj, betul nggak? Kalau semudah itu kalimat Nabi juga loh. Berarti Nabi paling paham akan hal ini, betul ya? Ternyata bukan sekedar itu, bukan sekedar keyakinan itu, bukan. Ini tentang perjalanan roh untuk mengenal ma'rifatullah. Nah, kalau akal asal paham, asal cocok kan sudah dianggap ngerti. Tuhan itu merah, kalau cocok maka tinggal bilang, oh Tuhan itu merah, betul? Tuhan itu hijau, asal cocok maka kau disebut Tuhan itu hijau, asal cocok. Nah, kapan mi'rajmu? Kapan mengenal Allahmu? Itulah pertanyaan besar yang tidak pernah dijawab. Banyak orang cerita tentang mi'raj, tapi ketika ditanya caranya, syarat rukunnya dan tekniknya, semuanya pada diam 1000 bahasa. Berarti mereka cuma berpaham agama teori. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka ini nggak ngerti, nggak bisa jawab, diputusi. Itu mukjizat. Nabi bilang loh, as-sholatul mi'rajul mu'minin loh. Mukmin itu orang dikit atau orang banyak? Orang banyak. Mestinya berpeluang bisa mi'raj. Nah, asalkan semua itu ya pasti lewat metodologi, yaitu melewati rukun syarat dan tekniknya. Apa aja? Kau masak mesti pakai itu, kau minum pakai itu, kau ngomong pakai itu. Membaca ayat-ayat qadim, satunya diganjar neraka jahanam karena dianggap ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Yaitu orang-orang yang membaca mushaf, entah itu mushaf Quran, mushaf apa macam-macam, mushaf Injil, mushaf Taurat, mushaf Zabur di zamannya masing-masing, tapi tidak beserta dengan nur Allah, dengan akalnya sendiri. Al-Bayyinah ayat 6, mereka adalah jahanam. Itu membaca Quran loh. Ini bukan tentang akalmu. Kalau akal ada pengetahuan, ada ilmu, ada keyakinan, ada kepercayaan. Bukan itu. Makanya misalnya tidak pernah meladeni debat, pendapat, diskusi. Buat apa? Kamu nggak ngerti pun nggak apa-apa kok. Bodoh amat, betul ya? Kalau kamu penasaran, kenapa kamu lihat video-videoku yang tampan menawan budiman seperti ini, betul nggak? Kalau kamu penasaran, ya, buat apa? Saya jawab pertanyaanmu. Emangnya aku kenal sama kau? Bodoh amat. Kau penasaran ya sinilah. Nggak cuma telepon kayak cari kucing aja. Kau niat cari Tuhan tapi caranya saya kayak cari kucing. Pak, ada kucing saya nyasar di rumahmu Pak, kayak gitu. Belum apa-apa, nggak pakai salam, nggak pakai apa, blokir langsung. Blokir langsung. Bro. Saya tuh nggak butuh kau ya, blas nggak butuh loh. Maka nggak ada alasan apapun yang memberatkanku untuk menerangkan kepadamu. Kau nggak ngerti loh apa-apa.
Gak paten bahasane Arabe ngono. Kon sesat lho, gak ngurus aku. Tapi saya dakwah di publik. Siapa yang terjaring dengan jalaku, dengan jaringku, pasti akan kelepek-kelepek mencariku, betul gak? Mereka mencariku, bukan saya mencari mereka. Tidak. Isunya kan ini mencari murid. Tidak, ini aja cuma murid. Ini cuma murid, ada, maha gurunya ada. Ngiranya dakwah cari murid. Kalau cari murid, kalimatku tebar pesona, betul gak? Bagus-bagus nampak. Ini enggak mempesona, enggak asik kata orang. Bahasa kami juga kasar, enggak sopan. Bodoh amat, suka-suka saya. Jadi perhatikan bahwa kita diciptakan itu hanyalah untuk berabdi, beribadah dan menyembah. Maka jangan sampai silau dengan urusan yang lain. Mestinya urusan yang lain itu untuk ini. Kau cari nafkah untuk ini, kau berumah tangga untuk ini, kau kerja itu untuk ini. Bukan ini untuk pribadimu, ini kau tinggalkan. Ini sudah keliru semua ya. Sholat untuk ini. Lah kalau sholatmu nggak tahu ibadah itu lewat mana, gelombangnya Allah di mana, padahal ada perintah wabtaghu ilaihil wasilah, lo mana bisa nyambung? Ibadahmu yang kau agung-agungkan selama ini, sholatmu nggak bisa mi'raj. Lo kok gitu diam aja? Saya selalu ketipu sama kipas angin ini. Saya kira ini kameranya ini. Karena yang nampak enak itu dari kipas angin itu. Kalau ini nggak enak ini. Ya, ibadahmu nggak pernah mi'raj kok, nggak pernah tanya sama kiainya. Kamu kenal Allah hanya nama, nggak pernah tanya sama kiainya. Lihat ya, di dunia ini yang bernama pasti ada ininya. Terlihat, tercium, meraba, dengar dan rasakan. Lah mana yang bernama Allah? Iblis pun ada di sini, malaikat pun ada, surga neraka pun ada. Sekali lagi ya, di dunia ini semua yang bernama pasti ada kaitan dengan 5 ini. Jadi Allah pun ternyata di dalam sifat 20 ada sifat wujudnya, tapi itu bukan Allah. Air ditaruh gelas, wujudnya apa? Gelas dilihat orang, tapi gelas itu apakah air? Tidak dong, itu hanya wujudnya saja. Tapi mana bisa ngerti kau akan isinya kalau nggak lewat apa wujudnya dulu, sifat-sifat yang terdekat denganmu dulu. Nah, sifat itu adalah sifat yang terbaca dengan panca inderamu, maka wujud itu terlihat. Makanya lanjutannya syahadat, makanya lanjutannya dengan sholat ini wajhatu wajhiyah. Ada kalimat Nabi kalau nggak percaya, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang. Loh, sama aja. Yang telah beserta dengan Allah, loh, ada itu. Loh, mau didustakan apa lagi? Waktu itu nabimu, kecuali kan kamu percaya ayat yang lain, giliran ini disampaikan oleh Mr. TM, marah kamu ya, dikira saya ini mencampur adukan agama. Nabi aja bilang begitu. Termasuk Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Loh, ada manusia disejarkan dengan Tuhan dan persembahan. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Loh, wujudnya apa? Manusia. Itulah rasulun min anfusikum. Dari dulu semua rasul seperti itu. Nah, kalau kau mau menuju Allah tanpa lewat rasul, mana bisa? Rasul itu ibarat pembawa gelombang, pembawa wasilah atau the wasilah carrier. Hubunganmu sama Allah itu jaraknya tak terhingga.
Nah, jarak ini akan menjadi hubungan langsung jika melewati rumus gelombang. Jarak 1 kilo di telepon, nyambung langsung nggak? Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, nyambung nggak langsung? Kata-katanya langsung ya. Jarak 10 kilo langsung nggak? 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo. Berarti memakai rumus gelombang tidak memakai hukum ruang dan waktu, betul ya? Kalau pakai hukum ruang dan waktu, assalamualaikum, minggu depan baru dibalas waalaikumsalam, betul ya? Ini langsung loh, gak ada beda kan antara 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 10 kilo. Bagaimana mungkin kamu beribadah tanpa wasilah, tanpa tali Allah itu, sambungan Allah, tanpa channelnya tadi, nggak bisa. Lah channel itu ada yang membawa di zaman masing-masing, yaitu Rasulun min anfusikum, seorang utusan di zamanmu sendiri. Kalau Rasul itu hanya ada di zaman 1500 tahun yang lalu, oh kita demo saja Tuhan itu. Karena apa? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala tanpa Rasul? Betul, jika Rasul min anfusikum, di zamanmu sendiri, yaitu zaman ini. Seperti air ditaruh wadah gelas, pindah-pindah wadah, cibuk, kendi, botol, mangkok, dan sebagainya. Isinya tetap Rasulullah yang sama. Rasul min anfusikum itu, lihat kalimat Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Isi dada itu apa? Kias akan rohani. Akal jasmani, wujud zahirnya adalah otak, betul ya? Walaupun akalnya kan metafisik, tapi mau wujud di dunia ini menjadi wujud otak kan gitu. Nah kalau roh wujudnya adalah hati atau apa, kolbu atau hati sanubari di balik dadamu, maka betul kalimat Nabi, jika menyampaikan isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar, berarti pewaris estafet Rasulullah yang dari estafet Nabi Muhammad ada kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti ini tentang rohani dan rohani, betul ya? Bukan tentang akal. Loh, Nabi yang sampaikan, kemudian dilanjutkan, al ulama warasatul anbiya, loh. Diwarisi apanya? Isi dadanya tadi. Lah gampang tau berarti. Maka estafetnya setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar, pembawa wasilah tadi, gelombang Allah tadi. Kalau nggak ada gelombang Allah sudah kiamat. Orang kan menolak teori ini karena apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti itu bukan malah dia belajar, tapi menyalahkan orang. Lah keliru. Kalau kamu belajar, mestinya kalau kamu disalahkan, berarti kamu mestinya mencari tahu gimana yang benar, gitu deh. Bukan malah menyalahkan orangnya itu. Lah kalau sholatmu itu hanya dapat jungkrak, jungkar, jungkir, nggak pernah dapat mi'raj. Sementara kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mestinya kau mencari tahu gimana sholat saya nggak pernah bisa mi'raj, betul nggak? Bukan malah saya menjelaskan teknik mi'raj, itu kurang ajar itu dijelaskan secara ilmiah loh. Terbalik kepalanya, betul nggak? Kalau Allah menerangkan sifat wujudnya itu ada wujudnya, mestinya orang mencari tahu di manakah letak sifat wujudnya Allah itu. Bukan malah dianggap kita ini kafir, syirik atau apa. Keliru orang ini, asal nggak cocok dikira kita ini salah. Mereka sudah jadi Tuhan masing-masing itu ya. Tuhan wira swasta namanya ya. Tuhan swasta ya, atau Tuhan outsourcing. Nah, itu ya. Karena apa? Tuhannya masih cocok lewat mereka. Kalau cocok, wah cocok, sepaham, koloni. Jadilah aliran, mazhab, golongan, organisasi. Masa di depan Tuhan masih ada begitu-begitunya? Syariat itu hanya untuk akalmu. Begitu akalmu lumpuh, masih ada syariat nggak? Nggak ada. Maka syariat agama pun hanya saat kita di dunia dengan akalmu. Di atas itu sudah nggak ada. Syariat Hindu, Buddha, Kristen, Islam nggak ada.
Hakikat sudah tidak ada yang memilah itu lagi. Tapi yang disebut agama adalah ma'rifatullah. Nah, kembali lagi, tujuan semua manusia sebetulnya hanyalah untuk pulang. Lewat apa? Lewat berabdi, menyembah dan ibadah. Tuhan nggak minta disembah ya, jangan GR. Misalnya yang ngomong gini nggak minta supaya dihormati dijadikan guru, ndak. Bodoh amat. Kami hanya nyampaikan. Kalau kamu cocok bungkus, nggak cocok ludahin saja. Tapi kalau cocok, kamu mendekat harus dengan adab. Bahasa mesti memang agak ngeri-ngeri sedap ya. Bajingan, dasmu, batukmu kerewak. Tapi kalau kamu mendekat, wajib sungkem sama Mr. TM. Ayo kau sudah berjenggot panjang, batukmu hitam 10, 3-10. Kayak Buddha itu. Biksu, batukmu hitam. Tapi kau kesini tetap cium tangan sama Mr. TM. Berani kau? Itulah pertaruhan egomu. Terbakar hatimu. Belum apa sudah lari kamu. Ya Pak? Ketika taruhan harga dirimu dipertaruhkan di sini. Itu semua nggak laku di sini. Karena ini bukan tentang ilmu akal lagi. Ini adalah tentang ilmu di atasnya kematian. Ini ilmu untuk menembus akhirat sekarang, bukan nanti. Terus ngapain kalau Allahmu ada di Malik Yaumiddin? Apa sih Malik Yaumiddin? Di ujung langit akhirat tertinggi. Kau di sini, BBU di sini. Lah Tuhanmu di sini loh. Lah kalau kamu nggak bisa nembus ini, nembus akhirat, sampai ujungnya nggak mungkin. Saya ulang lagi. Kau di dunia, Tuhanmu di Malik Yaumiddin. Di tengah-tengah ini akhirat. Akhirat itu berlapis-lapis, kata Nabi, ada 7 lapis langit. Kau nggak bisa nembus akhirat, mana sampai kepada makrifat? Sampai jungkir balik pun gak akan ngerti. Makanya kau dijelasin nggak bisa paham-paham, nggak kelasmu. Ini bukan partai cucu meo, bukan partai tambahan yang sontoloyo itu, kata guru saya begitu ya. Tentang praktek menembus akhirat, tentang metodologi makrifat, bukan tentang teori ya. Teori dari kecil sampai tua sama aja, betul nggak? Tuhannya namanya Allah. Rukun Islam itu apa aja? Syahadat, sholat, puasa, haji. Rukun iman, masa dari kecil gitu aja, teori aja. Sholat nggak bisa mi'raj, sholat nggak bisa khusyuk, ditanya pun nggak ada yang ngerti, gitu terusin. Dijelasin sama Mr. TM, disalah-salahin pula. Itu Mr. TM bawa ajaran baru. Alamak. Tapi nggak apa-apa. Namanya neraka pun butuh kayu bakar. Makasih ya. Aduh, aku seneng kalau banyak orang masuk neraka itu. Ya Allah, bersmili ya karena saking gembiranya. Betul nggak? Saya senang itu. Biar yang bodoh-bodoh yang nyampah-nyampah di dunia itu sudah tempatkan neraka saja itu. Bodoh amat. Di dunianya sudah terlantar. Di dunia juga menderita, matinya masuk neraka. Yes. Aku sih yes. Ya, kan ada gitu ya. Aku sih yes. Kalau Pak Khalid apa? No. Jadi nggak main-main ya. Semua itu harus kau alami, kau buktikan sekarang. Orang di luar kan, mohon maaf, betul nggak mindsetnya? Akhirat itu nanti, betul nggak? Setelah hidup, mati, kemudian longok-longok di alam kubur, betul nggak? Bengong-bengong di alam kubur, nanti nunggu dibangkitkan, kemudian dikumpulkan kepada masyar, kemudian dihisab, kemudian ini Khalid, catatan amalnya gini. Poinnya 368, surga. Oh, masuk surga. Ini namanya Khalid bahasa lama ini. Bukan. Error. Ini neraka ini. Wah, gimana coba? Alamak. Nabi Muhammad cerita surga neraka saat masih hidup.
Lah surga neraka di sini apa di akhirat? Di akhirat. Teorinya begitu, beda dengan kita. Surga neraka di akhirat, betul ya? Akhirat di alam setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati. Lah kenapa Nabi Muhammad yang masih hidup bisa cerita surga neraka di sana itu? Karena lewat Sirotol Mustaqim. Nah orang kalau nggak ketemu Sirotol Mustaqim sampai dobol pun nggak mungkin ngerti, betul nggak? Jongkir balik loh. Kau akan terdogma dengan nanti. Yes. Kalau misal TM menjelaskan, ada 2 jalan. Jalannya orang umum, tapi nggak pernah akan ketemu. Kematianmu terletak di lingkaran kelahiran karmamu kembali. Sama seperti kehidupan ini sebetulnya akhirat bagi kehidupanmu yang lalu. Betul? Ternyata kamu lahir kembali. Kamu dibutakan dari, maksudnya apa? Di reset ulang, di format ulang. Dari kelahiran meneruskan karma hidupmu tadi. Mati, demikian lagi. Tapi sekali lagi ya, kematianmu nanti ada waktu jeda ngambang antara langit dan bumi. Baru kemudian ada orang tua yang melahirkanmu kembali ke dunia. Itu bagi manusia yang tidak kenal guru rohani. Kenapa? Gak bisa menembus alam rohani. Alam rohani itu alam akhirat. Alam dunia adalah alam akal. Nah karena kamu gak punya alatnya, terus semula kena dunia. Ada jadi manusia, jadi kucing, jadi babi, jadi kepet, jadi macam-macam. Tapi senang saya. Kalau jadi kucing lucu-lucu, saya piara kau ya. Kamu mudah-mudahan jadi kucing Anggora, kucing Persia. Saya senang kucing. British, kucing apa? Muncin apa itu? Itu. Seperti itu. Ya, tak doakan kamu jadi kucing ya, biar nanti tak pelihara ya. Kucing lucu-lucu. Dikasih tahu malah keminter. Ini bukan tentang teori makrifat, metodologi makrifat. Metodologi itu apa sih? Syarat rukun dan teknikal. Kalau orang nggak berani membahas ini, dia bukan pemain yang sampai. Hanya orang pemain yang sampai yang berani ngomongin ini, yaitu syarat rukun dan teknikal. Banyak orang disebut ahli makrifat, ternyata nggak berani tuh jelaskan ini. Berani nggak? Alah, masih gini gitu loh. Alah, aku tahu mana teori, mana praktiker, mana teoritis dan praktik ya. Bahasa pun bisa dipahami, mana bahasa teori, bahasa praktek. Apalagi ngomong dikit-dikit, buka kitab, dikit-dikit kalau saya gitu, ndak. Gak qualified kayak gini. Dia hanya teori cerita, sama aja aku dapat dari Google ya. Masa dari kelas kau TK sampai tua kok agama sebatas teori saja. Jadi tadi ya, agama itu ma'rifatullah. Ma'rifat itu akhiratmu sampai, rohmu sampai kepada yang maha roh. Lah kalau nggak sampai nggak kenal, berarti rohmu pun telah mengalami mi'raj. Itu hanya bisa terjadi lewat jembatan Sirotol Mustaqim. Tapi yang lewat jalan umum sampai jungkir balik gak akan ketemu. Makanya yang ahli teori paling mentok yang dibahas apa? Teori, kekeramatan, adab, pengetahuan, syariat, pahala, surga neraka, ngono ae. Gak bosen tah? Kok saya mbulet ya perkara gitu? Mana yang berani membuka makrifat dengan uraian-uraian ilmiah? Enggak ada yang berani. Betul gak? Bahkan makrifat itu gak boleh diomong. Ya apa gak? Ini tentang kaji diri rahasia, gak boleh diomong.
Bilang aja nggak ngepaham gitu loh, susah amat. Jadi begitu ya. Kata orang, ini ilmunya orang tua-tua, betul ya? Ini ilmunya orang yang sudah meninggalkan dunia, betul nggak? Ini orang-orang yang sudah teguh di syariat yang harus kuat, betul nggak? Betul nggak? Orang-orang itu syariat aja belum dikuasai kok ma'rifat. Hei goblok! Bedakan antara syariat dan syariat agama. Rasul mana yang bersyariat? Ayo sebut. Rasul Muhammad kah? Tidak. Yang bersyariat agama loh ya. Rasul Isa? Tidak. Rasul Musa? Tidak. Rasul Ibrahim? Tidak. Enggak ada yang bersyariat agama. Tapi bersyariat wajib. Syariat itu adalah undang-undang, hukum, norma, kaidah, aturan yang berhubungan dengan badan kasarmu, dengan akalmu, dengan panca inderamu, berhubungan dengan dirimu, lingkungan sekitarmu dan sebagainya. Itu syariat. Syariatnya Nabi Muhammad waktu proses mudanya, jujur, adab, sopan santun, suka menolong, bisa dipercaya, rendah hati, betul nggak? Pekerja keras. Apa ada syariat Nabi Muhammad waktu kecil membaca kitab Taurat, kitab Injil, ada nggak? Gak ono ngaji loh, gak ono. Betul? Lah yang ngongkon kamu ngaji sapa? Yang ngongkon ngaji. Wong kok ngene mbiyen. Ulama-ulama kayak gini nih. Sing ngongkon ngaji ku lho sapa? Gak percaya. Bahkan Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk membukukan Sayyidina Umar, ndak, baru Sayyidina Utsman karena kondisinya diharuskan itu untuk penyelamatan. Lho ngono lho. Kok kono bingungi ngajiku goblok. Paham sekarang? Kalau ngomongin wajib sholat ya, sholat syariat ya. Syariat agama ya, padahal belum makrifat. Mana ada cerita Nabi Muhammad itu sembahyang di gereja atau di tempat agama Yahudi atau di tempat agama Nasrani. Ada nggak itu? Atau belajar kepada Rabi Yahudi, pendeta Nasrani? Apakah juga Nabi Muhammad memeluk agama tertentu saat itu? Beragama aja enggak kok, betul nggak? Apa bersyariat agamanya? Betul bagaimana nih? Loh kan? Baru melek toh? Ya kan? Lho sing ngongkon bersyariat agama ku sapa goblok. Kon gawain kudu salat ngene. Durung ono jen. Ya apa gak? Tapi diajari salat syariat itu arahan Nabi Muhammad. Diajari durung salate, durung. Makanya kalimat Nabi, ajarilah anak-anakmu itu salat. Kalau nggak mau, pukullah. Berarti itu belajar sholat syariat, betul? Lah kalau itu diperlakukan sama, tuwek-tuwek tak pukuli semua, betul nggak? Itu penjara pidana. Masa orang umur 60 gak sholat gewopui, yuk gak lo? Jangan itu, aku disuruh Nabi begitu kok. Itu hanya anak-anak sebelum akil balik. Begitu akil balik masuklah tarekat kan gitu. Tapi pahamnya orang sudah luar biasa, dikira tarekat ini sesat, kemudian harus kuat syariatnya. Nabi Muhammad gak pakai syariat agama kok. Cocoknya siapa yang nyuruh harus kuat syariatnya? Duduk syariatiku. Syariatmu adalah jujur. Ya syariat manusia biasa gitu. Sing sopan, sing rendah hati, suka menolong orang. Duduk sholat, duduk syariat sholat, duduk syariat haji, poso, durung ono. Karena syariat agama itu adalah buah daripada ma'rifatullah. Betul gak? Betul. Apakah Nabi Isa kemudian bersyariat sebelum ma'rifat apa setelah ma'rifat? Setelah ma'rifat. Nabi Musa demikian, Nabi Muhammad demikian. Iya apa kayak loh.
Sekarang saya tanya, kalimatku ini tadi terdengar aneh bagi kebanyakan orang, iya gak? Iya bukan lo? Bahkan gak ada yang berani ngomong kayak gini, iya bukan lo? Takut dia, karena apa? Ilmunya masih setengah-setengah. Takut dia kalau ditanya, diinterogasi, gak bisa jawab, betul gak? Tapi betul gak kenyataan ini? Yang keras? Yang keras? Loh. Logika ya. Zaman Nabi Muhammad kecil, agama terakhir adalah Nasrani. Apakah Nabi Muhammad beragama? Itu. Loh. Berarti seumpama Nabi Muhammad hidup di zaman ini, boleh nggak tidak bersyariat agama? Tidak beragama, boleh nggak? Boleh. Saya ngomong beragama itu loh, sopo nggak merek itu. Betul nggak lo? Blok goblok. Liane mau weneng kabeh gak ono wani to. Kudu ngaji, kudu sholat. Gak perlu, gak apa-apa. Tapi kon belajar makrifat. Ngono lho, Bro. Nek makrifat kon otomatis oleh syariat agama, ngono lho. Oh, Nabi lho ngendikan, awaludin makrifat. Awaludin apa sih artinya? Awal kau bermula beragama ketika kau mulai mengenal Allah. Maka ketika kau mengenal Allah atau makrifat, otomatis kau beragama. Tapi kalau kau beragama tanpa makrifat, agamamu agama dombos. Ya enggak? Sekarang di mana-mana, wih, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ditakoki, Allah sing endi? Embo. Ya enggak lho? Allahu Akbar yang mana? Embo Pak, aku gak ero ya. Pokoke kok ngene kok biyen-biyen sini iki Pak. Lho ya apa iki? Itu Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Isa. Zaman Nabi Isa kecil, agama terakhir itu apa? Yahudi. Apa Nabi Isa beragama Yahudi? Belajar kepada Nabi Yahudi? Kitab Yahudi? Loh enggak kok. Betul? Zamannya Nabi Musa, agama terakhir itu apa? Anggap aja Majusi. Apakah Nabi Musa beragama Majusi? Enggak loh. Semua Rasul tidak mengajarkan dari awal itu syariat agama. Lah kon sing ngomong syariat agama ku sapa? Kok ngekei sembayang. Ya bukan lho. Sing ngomong ku sapa? Buyar dunia persilatan iki ya. Gak perlu iku ora apa-apa. Tapi belajar makrifat. Carilah guru rohani. Maka dari ilmu syariat loh ya, bukan syariat agama. Syariat itu contohnya ya, kalau lapar ya makan, biar makan ya belilah nasi, biar beli nasi dapat cari uang dulu, biar dapat uang kerja, biar kerja harus ngelamar dan patuh dengan aturan pekerjaan. Terus itu syariat. Makanya tadi apa? Aturan hukum kaidah norma undang-undang yang berhubungan dengan badan jasmanimu, kasarmu, dengan akalmu dan panca indramu, hubungan dengan dirimu, lingkungan sekitarmu dan semestamu. Kan ngono? Allah durung ngerti. Kau nyembah sholat, nyembah sopo? Coba deh itu. Ayo, saman sholat ya. Akimi sholat dzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Ingat, tak takoni. Kalau kau nggak ketemu wujud daripada Allah itu, apa yang kau ingat? Ayo. Dia buka ini. Nah kan, logik loh ini. Dia menerangkan sifatnya wujud, berarti wujud itu nampak. Yang kau ingat adalah wujudnya, betul nggak? Sama dengan ini wajah itu wajah, podo gak ini? Lah kalau ini nggak pernah tahu wujudnya, bagaimana kau mengingat? Kalau kau nggak pernah tak kasih tahu wujudnya anakku, nggak tak kasih tahu fotonya, nggak pernah ketemu, kau bisa ingat anakku? Jawabanmu apa? Nggak bisa, Mister. Saya nggak pernah ketemu anaknya, Mister. Betul nggak? Jika tak suruh paksa untuk ingat, coba kau paksa untuk ingat-ingat. Pasti yang kau ingat pasti bukan anakku, betul nggak? Jika kau nggak pernah ketemu wujudnya Allah, pasti yang kau ingat adalah selain Allah. Logis gak ini? Sing kon salat iku sapa? Ya bukan lho. Buyar dipuji Pak Khalid biyen. Penipu dia dulu.
Dia dulu ceramah kemana-mana, dia akhirnya bertobat dia. Ya buka lo, buka gendeng gak gitu? Gendeng. Makanya awalnya adalah budi pekerti, ngomong sing enak, apa itu hubunganmu dengan syariat. Belum syariat agama. Agama tadi apa? Makrifat toh. Berarti syariat agama, berarti syariat yang melewati makrifat. Gampang toh. Lah kamu belum makrifat kok sembayang apa? Sing ngomong dulu sopo? Dulu makrifat itu biasa pol zaman Nabi. Sama seperti orang haus minum. Aneh gak itu? Orang haus minum itu aneh gak? Enggak. Tapi sekarang ini karena downgrade makrifat itu, makrifat itu seorang wow itu, ya kan? Nabi bilang, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sederhana gak itu? Awaluddin ma'rifatullah loh. Sederhana gak itu? Tapi sekarang makrifat itu kayak wow. Iku sudah makrifat itu, jenggot itu sudah segini. Kurus orangnya sudah. Kalau nggak mau udah gini-gini batu-batu. Sudah makrifat itu. Blok. Zaman dulu tuh makrifat biasa-biasa saja. Makanya Mr. TM ya penampilannya biasa-biasa saja, nggak perlu pakai jubah, pakai apa? Helm. Pakai helm, kayak pembalap aja keliru ya. Saya lupa itu pakai baju apa itu biasanya? Oh, pakai sorban kok pakai helm, keliru aku. Makanya kita bongkar ya dogma-dogma, kita tabrak semua. Orang, mohon maaf, orang Islam kan paling anti ya, ada salam Hindu, salam budaya. Biar saja mereka kepanasan. Karena apa? Bukan rahmatan lil alamin. Dia pasti agama-agama syariat, agama akal, agama thinking, bukan agama makrifat. Kalau agama makrifat pasti sambungannya dengan rahmatan lil alamin, ya'lu wala ilahi dan ilmin wa amaliyun. Tapi kalau kau Islam masih Islam akal, pasti terbakar hatimu, ya kak? Ya kak? Mendidih otakmu dengan suksma puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikira kita ini apa? Mencampur adukan agama. Tidak. Saya dari dulu selalu bilang agama itu ma'rifatullah, betul? Bukan tentang yang merek. Maka dalam hal ini pelajarilah siapa dirimu. Kau awalnya adalah roh. Mewujud menjadi ini hanya wadahmu saja. Ada rahasia di balik ini. Dan awalnya roh itu di dimensi akhirat, di atasnya akal. Akal nggak mungkin bisa menembus akhirat. Akal nggak mungkin bisa masuk alam roh. Maka carilah guru rohani yang bisa membimbingmu, membuka rahasia dirimu, memilah antara mana akalmu, mana rohmu, mengaktifasi rohmu, mengupgrade gelombangmu, menuntun rohmu dikenalkan kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan semua manusia diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan Tuhan untuk minta disembah, tapi jika kau seperti itu yang dimau Tuhan, kau dapat kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi jika kau tidak sesuai dengan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kata guru saya, dunia pun akan menendang dirimu. Jika kau sujud kepada Allah Ta'ala, maka semesta pun sujud kepada dirimu, kata guru. Tapi ketika kau tidak bersujud kepada Allah Ta'ala, maka dunia pun akan menendang dirimu. Berarti itu maunya Allah adalah kau selamat dunia dan akhirat. Maka disuruh untuk menyembah. Bukan seperti pamrih, bukan. Itu kan sekarang banyak itu. Allah kok minta disembah. Allah kok kan cari pahala. Emangnya Allah di mana apa? Emangnya Allah pergi kemana-mana? Cocot, gak ngerti menengok, betul ya? Biarlah Mr. TM yang brilian, baik hati dan yang menerangkan. Lagi enak, dikit-dikit debat masalah syariat agama. Sing ngongkon lho sapa? Pak Khalid,
Biyen, saya insaf Pak Khalid. Gawaya, ittaqullah haqqa tuqatih. Kon ngerti takwa ta, blok? Takwa ngerti ta? Nah, diartikan oleh pandangan orang-orang itu, takwa itu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Duduk itu blok goblok. Takwa adalah gelombangmu telah beserta dengan gelombang Allah Ta'ala. Itulah ahli makrifat. Kau gak makrifat nyocot kayak di sini tak pelorot gitu, durung sunat ya kakek pola ya. Makanya kata kakek guru saya itu banyak tuh kanak-kanak berjenggot itu. Sudah tua-tua kayak kanak-kanak. Jadi ini ilmu yang high quality. Itu ya. High resolution. Ya. Jadi ya'lu wala yu'la alaih ilmian wa amalian rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Islam itu makom ma'rifatullah yang paling tinggi. Nah, makom bukan berarti Nasrani di zaman Nabi Isa itu salah. Kan sekarang kita dicekoi begitu ya. Yang bener agamamu tok ya kan? Lah Nabi Isa mlebu surga apa mlebu neraka? Saenek udelmu itu. Iya toh? Kamu menyalah-nyalakan menghina orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Kalau rohmu nggak bisa ketemu guru rohani, nggak bisa pulang. Apa bedanya seorang Islam yang hanya tahu syariat saja, syariat agama ya, tapi nggak lewat makrifat. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen yang juga tidak makrifat. Bedanya apa saya tanya? Kau tuduh mereka menyembah salib, tapi kau dilihat mereka menyembah batu. Podo ae, betul gak? Bedanya apa dengan, mohon maaf, saudara kejawen yang menghadap punden? Sama gak? Podo. Karena bedanya nek kon cuma syariat tok, kena prank kayak gitu ya. Makanya, agama bukan syariat. Sing ngomong syariat itu sapa? Syariat saja kau fasik kata Nabi. Lah iku Nabi gak mau percaya, hanya karena apa? Disampeyan Mr. TM. Delok dhewe Google. Gak percaya sih emang edan ngene ya. Jadi makanya sudah terlalu banyak ya kesalahan, distorsi. Awalnya karena apa? Tidak lewat metodologi dari sang pembawa wasilah. Itu tok loh. Maka ujungmu sudah pasti sesat. Al-Kahfi 17. Biarpun kau sembayangmu wis sedina 1000 rakaat, posomu 5000 tahun misalkan, tapi tidak lewat itu, tetap zong. Al-Kahfi 17. Yang dibimbing Allah lewat waliya mursyida. Jika tidak dibimbing Allah, pasti gurumu adalah setan. Apapun ceritanya, jika tidak bersumber dari Rasulullah, mesti ujungmu adalah makrifat iblis. Pinter ngomong, bisa jadi penampilannya luwe wapik ngono, jubai warna-warni gitu, gawe topi panjang ini, wes nggih tongkat si kaya bersahaja. Nek misalnya gak telek-telekan gak ada ngono-ngonoan wes, wong goblok ya kok. Gak perlu ngono Mas, biasa wae. Wes. Berarti kau masih terikat dengan pamrih dunia sehingga kau berharap dapat pujian, sanjungan, keuntungan dari penampilanmu itu. Mestinya biasa ngomong biasa, gak pernah pura-pura alim ya gak? Gak pernah. Orang mengira saya Hindu, boleh silakan. Buddha silakan. Sampai orang-orang itu nuduh ini Islam Protestan ini kayaknya. Babah. Saya tetap berpatokan agama itu adalah ma'rifatullah, bukan tentang merek. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Jadi kembalilah kepada tujuan awal penciptaanmu, yaitu sebetulnya kau diciptakan hanya untuk berabdi, berbakti, ibadah, menyembah Allah Ta'ala. Maka yang kau kerjakan jika tidak mendekatkan ke situ, kau
ke arah kesesatan, betul nggak? Jika kau mengejar materi, pekerjaan, rumah tangga, jabatan, kesempatan ini itu tidak ke arah sini tadi, wes. Akhirnya apa? Nerakanya lebih rame, ya kan? Ya syukur kita. Ibarat kita kalau bahan bakarnya butuh mereka, betul nggak? Selamat ya yang telah berpeluang kandidat jadi ahli neraka. Oke? Saya senang. Karena apa? Kalau saya naik motor ya butuh bahan bakar. Ya itu kias. Apa aja mau mematangkan air butuh api. Ya butuh kau lah sebagai bahan bakarnya. Terima kasih setinggi-tingginya kepada ahli-ahli neraka ya. Mudah-mudahan kau kekal di dalamnya sehingga bermanfaat bagi orang-orang beriman yang selamat sentosa kembali kepada Allah Ta'ala. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridho kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.